warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, Ya, saya Ari. Saprijal. wabarakatuh. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Pasaman. Jadi gini Pak, kami kemarin ada tugas yaitu tentang di era kolaborasi. Jadi di sini kami ada tugas kami untuk mewawancarai kepala sekolah dan meminta sedikit waktu Bapak untuk meluangkan saya untuk wawancara. Di sini Bu Pak, materinya tentang masalah etika dilema. Jadi Pak gini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Pak Sapri atas jawabannya, pertanyaannya. Di mana dilema etika ini memang banyak terjadi khususnya dengan pendidikan, tepatnya di persekolahan. Di mana terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tapi bertentangan. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sedangkan bujukan moral itu pertentangannya antara benar dan salah. Itu sudah pasti kita berdiri pada kebenaran. Tapi yang menjadi masalahnya ini adalah benar dengan benar. Ini yang harus kita pikirkan bagaimana cara mengambil keputusan terbaik dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Yang pertama tentu bisa kita lakukan dengan melakukan pengujian. Pengujian sebelum kita menentukan, kita lakukan pengujian dahulu. Kita lihat pertama ada namanya uji legal. Uji legal. Apakah keputusan kita itu nanti atau masalah itu yang dihadapi itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Kalau seandainya bertentangan dengan hukum, itu bagaimana kita bisa mengambil keputusan terbaik. Yang kedua, kita lakukan uji regulasi. Uji regulasi ini adalah uji yang dilakukan apabila keputusan kita nanti itu tidak bertentangan dengan peraturan atau tata tertib yang telah kita buat. Selanjutnya ada itu uji intuisi. Ini kita menggunakan perasaan. Bagaimana perasaan kita dengan keputusan kita itu nanti apakah bertentangan dengan hati nurani atau perasaan kita atau tidak. Yang terakhir itu nanti ada uji halaman depan koran dan uji panutan atau idola, atau bagaimana idola kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Kepsek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Bu, gini Bu, saya mengganggu sedikit, meminta waktu dan untuk Ibu. Ya, Pak. Gini Bu, saya adalah guru penggerak angkatan kelima Pasaman. Di mana di sini Bu, kami sebagai guru ada istilahnya supervisi dengan kepala sekolah, tugas yang akan kami lakukan. Jadi di sini yang supervisi itu adalah tentang masalah dilema etika. Dan di sini artinya dilema etika itu bagaimana seorang kepala sekolah itu untuk mengambil keputusan dalam satu kasus yang dihadapi oleh ibu di sekolah. Jadi gini Bu, selama ibu jadi kepala sekolah, bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus berupa etika, dilema etika atau rujukan moral? Yang saya lakukan ya Pak, jika terjadi saya mengalami etika, berarti kan muncul masalah di dalam instansi saya. Kemudian yang saya lakukan ya mungkin berdiskusi dengan teman-teman, dengan warga sekolah, khususnya dengan yang paling utama pertama dulu saya berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian baru kita bicarakan bersama dengan majelis. Kemudian kalau seandainya nanti masalah ini menjadi luas, itu bisa kita konsultasikan dengan pihak luar seperti komite sekolah. Bahkan kalau seandainya nanti masalah ini juga tidak bisa kami selesaikan dengan komite, itu kami akan komunikasikannya dengan pihak dinas pendidikan seperti itu. Ya betul Bu, kasih. Bu, jadi ibu tadi sudah mengatakan seperti ini tentang masalah kasus akan didiskusikan dengan warga sekolah semuanya. Nah Bu, misalnya
dalam kasus-kasus tersebut, bagaimana ibu misalnya ada dua kepentingan atau ada dua kasus, dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau misalnya ada suatu permasalahan, itu mana yang pertama kali yang paling penting yang akan diputuskan oleh ibu? Oh, kalau itu Pak, mungkin saya akan mempertimbangkan antara aturan yang berlaku dengan kondisi di sekolah, kondisi real di sekolah. Kalau seandainya memang aturan itu bisa kita kita sesuaikan dengan aturan yang ya, dengan situasi, itu bisa di aturan kan contohnya seperti ini Pak.